Zolim namanya kalau orang yang sudah lolos ujian dan ternyata masih kerja untuk negara, pengangkatannya ditunda. Sekarang masalahnya apa? Anggaran misalnya. Ayo omongin baik-baik, terus terang aja, terbuka. Anggarannya ada enggak? Mana yang ditanggung pusat, mana yang ditanggung daerah. Kalau daerah memang sanggup dan mereka adalah tenaga kerja fungsional yang sangat dibutuhkan di daerah, ya angkat, nggak ada alasan kayak gitu. Jadi sebetulnya ada tahapan dari mulai rekrutmen, seleksi, sampai kemudian pengangkatan ya. Pengangkatan menjadi CASN yang terbagi menjadi dua, yaitu status kerjanya PNS dan P3K begitu. Nah, pada tanggal ini udah lolos seleksi di 2024. Malah yang bidan itu lolos seleksi di 2023. Tapi harus nunggu pengangkatan, harapan mereka adalah di tahun 2025. Semua membaca bahwa perspektifnya selama ini akan bertahap dan selesai di Oktober 2025. Namun kemudian katanya ada rapat di Komisi 2 yang meminta agar pengangkatan itu quote and quote ditunda untuk CPNS diangkat di 1 Oktober 2025 dan P3K diangkat di 1 Maret 2026. Ini hasil kesimpulan rapat 5 Maret. Lalu kemudian berdasarkan kesimpulan rapat ini keluarlah surat dari Menpan RB bahwa menetapkan yaitu tadi yang harusnya sudah dilakukan pengangkatan bertahap, tapi dengan alasan diminta oleh Komisi 2 mengeluarkan surat bahwa CPNS diangkatnya itu serentak di 1 Oktober 2026 dan untuk 2025 dan P3K di 1 Maret 2026. Menurut saya pribadi secara politik legislasi nih, bukan perspektif asal ngomong. Udah ada aturannya, masa perlu kita bacain? Ya, semua tuh harus ada landasan hukumnya. Kita berhenti perdebatan apakah ini Komisi 2 sudah menyatakan mereka tidak meminta, bahkan harus cepat diselesaikan begitu. Tapi kita tidak mau masuk ke perdebatan itu, kita masuk dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, kemudian Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan kemudian nanti ada surat dari Menteri Menpan RB begitu, juga terkait bagaimana tahapan dalam dari mulai perekrutan, seleksi sampai pengangkatan begitu. Ini berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Silahkan dibaca bab 4-nya, di situ lengkap. Bahwa kemudian BKN mengatakan, iya mereka memang nanti harus dididik dulu, dilatih dulu untuk menyesuaikan infonya ya, yang saya baca di berita. Bahwa mereka ini nggak bisa langsung diangkat karena perlu ada penyesuaian dengan tempat kerja yang baru. Susah ngomongnya ya. Tempat kerja baru yang mana? Ya itu juga harus dikualifikasi dong. Nggak semuanya mereka ini kerja di tempat baru atau masuk dunia kerja yang baru dari sebelumnya. Contoh, misalnya bidan. Saya balik lagi bidan yang sudah lulus di 2023. Nah, apalagi yang mau diajarin sama mereka? Cara ngeden, melahirkan gitu kan. Itu nggak usah, Pak. Nggak usah nih BKN, mereka ini saat ini juga udah kerja, juga para guru saat ini juga udah kerja. Nggak mungkin nih sambil nunggu pengangkatan mereka tidak memberikan pelayanan, nggak mungkin. Silahkan dicek di fasilitas kesehatan, di sekolah-sekolah, mereka yang lolos untuk CPNS maupun P3K hari ini masih kerja. Zolim namanya kalau orang yang sudah lolos ujian dan ternyata masih kerja untuk negara, pengangkatannya ditunda. Sekarang masalahnya apa? Anggaran misalnya. Ayo omongin baik-baik, terus terang aja, terbuka. Anggarannya ada enggak? Mana yang ditanggung pusat, mana yang ditanggung daerah. Kalau daerah memang sanggup dan mereka adalah tenaga kerja fungsional yang sangat dibutuhkan di daerah, ya angkat, nggak ada alasan kayak gitu. Nah, saya khawatir jangan sampai ya BKN kemudian ini jadi ada retret untuk CASN. Mbak Rita, ini kan kemudian ada beberapa CASN yang mengundurkan diri dari tempat kerja sebelumnya, dan harus ada beberapa cerita yang bayar penalti ke perusahaan tempat dia bekerja. Karena harus resign. Nah, justru itu ada beberapa persoalan. Pertama, mereka ini sekarang saya kerja tadi ya.
yang kerja di perusahaan swasta yang gajinya cukup minimal UMR, oke lah ya, nanti dibahas dulu. Tapi yang penting ini adalah mereka yang sudah bekerja di fasilitas kesehatan, di sekolah-sekolah dengan gaji yang sangat minim. Sakit hati kalau dengar gajinya. Sebulan ada yang 250.000 begitu, dan untuk tenaga kesehatan tidak mengenal hari libur, dan dibayarnya itu bisa per 6 bulan, per 3 bulan, karena memang tidak ada alokasi anggaran. Kalau mereka harus nunggu nih tenaga kesehatan dan pendidikan sampai bulan Oktober bulan Maret 2026 untuk jadi P3K, tega apa kita? Ini urusannya udah tega nggak tega deh gitu ya. Kalau nggak mau pakai dasar hukum, Anda punya perasaan nggak sih ambil keputusan? Kemudian mereka yang ini ada yang CPNS atau P3K yang mereka dari pekerjaan sebelumnya sudah resign karena mereka mundur, mereka artinya sudah kehilangan pekerjaan yang harusnya mulai Maret ini tadinya kabarnya akan diangkat begitu, nunggu sampai bulan Oktober 2025, berapa bulan? Ini bulan apa? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7 bulan. Ini juga boleh dong curiga dikit ya. Apa ngindarin THR? THR sama gaji 13. Udah deh kagak usah digaji THR amat 13 ya, nggak apa-apa ya. Kalian nggak apa-apa ya. Jangan dulu lah, nggak usah. Emang kerjanya juga belum setahun. Tapi angkat aja. Mereka minimal punya kepastian kerja, punya gaji, apalagi bagi mereka yang harus bayar penalti ke tempat kerja sebelumnya. Mau bayar pakai apa? Jadi desakan dari fraksi BDIP diangkat di jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan. Sesuai dengan aturan hukum, nggak ada tuh serentak. Ya kalau memang tadi ada anggaran yang cukup, ya angkat gitu, nggak usah dengan beralasan harus quote and quote pelatihan kayak retret. Gitu. Mau retret di mana lagi? Mau dibawa ke sono semua tuh. Anda lebih mencurigai dalam tanda kutip lebih ke anggaran tidak cukup atau menghindari THR? Secara garis besar, kalau boleh dikatakan inilah contoh kebijakan yang tidak matang, ya, fluktuatif gitu ya, nggak konsisten. Padahal aturan hukum sudah ada. Ini contoh bagaimana aturan hukum juga penting ditegakkan. Iya, apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Rieke Diah Pitaloka, ya ini masalah penundaan P3K CPNS kalau nggak salah ya, atau apa lagi itu. Tentu memang tadi banyak sekali penyampaian yang sangat masuk akal ya. Tadi juga terus diterang, beliau mengatakan ya kalau masalah anggaran ya terus terang saja gitu ya, dan seterusnya. Jangan istilah katanya ya menunda karena ada menutupi suatu hal yang tidak semestinya untuk ditutupi gitu ya. Tapi saya yakin Anda juga sudah mengerti, dan saya nggak terlalu jauh juga ke sana. Saya coba lihat dulu di bagaimana penilaian teman-teman kita nih. Ini dia anggota dewan yang sangat kompeten menyuarakan untuk bidang DIF ya. Dia masuk dalam komisi 2 saat RDP tentang rekrutmen P3K tahun 2024. Padahal dia bukan dari komisi 2. Terus sekarang masih menyuarakan tentang penundaan penerbitan SK CPNS dan P3K agar disegerakan. Salut buat Ibu Rieke Diah Pitaloka, semoga selalu diberikan kesehatan. Betul sekali Bu Rieke. Terima kasih Bu sudah mewakili suara rakyat yang telah lulus CPNS dan P3K, malah diperlambat sama Menpar ya, yang setuju ganti Menpar yang baru. Bapak atau Ibu pemangku jabatan yang terhormat, kalian sadar tidak, kami para pejuang rupiah atau pejuang masa depan saja kebanyakan di daerah kabupaten sudah diputus gaji kami alias dirumahkan. Kami ini sudah jatuh, jangan kalian timpahkan lagi. Kami butuh makan. Para pejabat, kalian sadar apa tidak? Penderitaan kami khusus yang umat muslim di bulan suci Ramadan ini hanya Allah yang tahu. Luar biasa ya. Turut memprihatinkan juga sebetulnya kalau kejadian seperti ini terjadi, teman-teman ya.
Sedikit cerita dari saya punya teman yang kerja di salah satu instansi pemerintahan, lulus tahap 1 dan sudah mengisi DRH. Ibu teman saya ingin sekali melihat anaknya menggunakan pakaian kopri dan ingin melihat anaknya dilantik sebagai ASN P3. P3K, itu pula diinginkan anaknya melihat ibunya bahagia. Tapi Tuhan berkehendak lain. Teman saya ini telah dipanggil Sang Maha Pencipta di awal masuk bulan puasa RIB 1 Maret 2026 pukul 16.23 2026. Ini 2025 teman-teman. Kalau salah ketik mungkin ya, 2025. Ini baru manusia yang memanusiakan manusia lainnya. Memang kita harus punya anggota dewan yang seperti ini teman-teman. Ini memang betul-betul wakil rakyat ya. Betul-betul wakil rakyat. Terima kasih Ibu Rike sudah sangat mewakili hati kecil kami. Sangat memprihatinkan sekali kami bekerja sudah bertahun-tahun dan ikut seleksi pendaftaran di tahun 2023. Terus tes CPNS atau P3K di tahun-tahun 2024. Sekarang sudah lulus di tahun 2025. Terus diangkat jadi PNS di tahun 2026. Sangat ironis dan memprihatinkan. Kok lama banget ya? Kok jadi gitu? Udah lulus tapi diangkatnya 2026. Apa memang betul tadi yang dikatakan oleh Bu Rike masalah anggaran gitu ya? Kalau benar sih kacau juga sih. Terima kasih Kompas, terima kasih Kak Rike sebagai perwakilan rakyat yang telah paham atas kegelisahan kami yang telah lulus ujian. Terima kasih Bu mewakili suara Chance tahap 1. Semoga pemangku kebijakan dapat lebih bisa mengerti keadaan di lapangan. Terima kasih Ibu sudah mewakili perasaan kami berjuang dari nol. Ikut tes pun sampai tahap pinjam uang untuk berangkat. Mohon Bu bantu kami yang sudah lulus. Tetaplah berjuang untuk rakyat, terutama untuk keadilan kami yang sudah lulus. Pemerintah sudah ketahuan mana yang peduli sama honorer dan mana yang tidak mendukung kita. Kalau Ibu Rike Pitaloka dan komisi-komisi DPR RI sangat mendukung kita. Mantap. Alhamdulillah Ibu Rike mewakili hati orang-orang yang terluka. Kata jolim Ibu membuat saya merinding. Terima kasih Mbak Rike sudah memperjuangkan berpihak kepada masyarakat kecil. Ayo Bang Dede Yusuf bantu mereka. Bang yang honor chance ya. Dan P3K jangan sampai berlarut-larut menunda penundaan ini, kasihan mereka. Sudah lulus ya, tapi kenapa ditunda pengangkatannya? Jadi tahun 2026, ini lama banget lagi, setahun lagi ya. Kok bisa gitu ya? Gak kasihan apa nih perjuangan-perjuangan yang sudah lulus? Ini katanya yang sudah lulus ya, bukan yang belum lulus, beda cerita lagi tuh misalnya. Yang udah lulus, tapi ditunda teman-teman pengangkatannya. Astaga, ini agak lain sih ini ya. Atau karena ada hal-hal yang saya ngerti lagi jelaskannya ya. Negara ini memang ketika ada semacam gimana gitu ya, banyak masalah gitu ya, nggak bisa lihat masyarakat senang. Masyarakat yang senang tuh lulus dia senang, tiba-tiba digelisahkan lagi tuh penundaan ini itulah macam-macam. Padahal teman-teman itu sangat dibutuhkan teman-teman ya, sangat dibutuhkan. Ya harusnya negara berpihak lah, harusnya negara hadir memberikan kesejahteraan kepada masyarakat itu. Aduh. Oke lah teman-teman ya, ini yang saya baca yang terakhir dulu nih. Yes, Bu Rike betul. Jangan omong-omong aja karena kesehatan juga sudah punya ilmu, jangan sampai dikecewakan. Apalagi ditunda bertahun-tahun, honorer siang malam bekerja. Kenapa? Harusnya diperhatikan, harus konsekuen. Ya, pelatihan segala udah aja angkat kasih sertifikat kelulusan. Makasih perjuangannya Bu Rike. Honorer ini paling capek sekali menurut saya teman-teman. Di segala bidang kayaknya honorer paling capek, mau di rumah sakit kayak mau guru kayak mau apa kayak capek banget tuh. Semua nanti dikerjain ya. Ngajar dari pagi sampai sore misalnya, dari pagi ke siang kalau untuk guru-guru misalkan, kalau untuk di rumah sakit barangkali dari siang ke malam.
kerja lagi, lembur lagi, ini lagi, itu lagi. Padahal gajinya nggak seberapa teman-teman. Tapi kerja kerasnya itu luar biasa di sana. Harusnya ini yang lebih diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Ya mudah-mudahan lekas pulih lah ya. Apapun persoalannya, ya mudah-mudahan bisalah teratasi dan ada solusi yang lebih baik ke depannya. Mungkin sekian, terima kasih saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.